Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini kami akan menceritakan tentang Gunung Qaf. Gunung tempat tinggal Nabi Khidir alaihissalam dan burung raksasa Simurgh, sejenis Phoenix, dan sekaligus tempat berkumpulnya waliullah. Di sana terdapat banyak malaikat, sehingga jika ada sebuah jarum yang dijatuhkan dari langit, maka niscaya akan terjatuh di salah satu mereka. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena kami akan menyajikan kisah dan hikayat Islami yang menarik. Dalam agama Islam, dikenal ada salah satu gunung tersembunyi bernama Gunung Qaf. Tapi banyak juga yang menyebut ini sebagai Jabal Qaf, serta dianggap termasuk tempat paling rahasia yang pernah ada di bumi. Di muka bumi terhampar lautan, gunung, dan lembah dengan jumlah yang hampir tidak terhitung saking banyaknya. Begitu pula dengan gunung-gunung di muka bumi ini, sangatlah banyak, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tapi ada satu gunung yang diciptakan Allah secara misterius dan konon merupakan gunung yang tersembunyi, yaitu Gunung Qaf. Gunung Qaf adalah gunung terbesar dan merupakan induknya para gunung di seluruh muka bumi. Gunung Qaf diciptakan tersembunyi dan misterius. Tidak ada yang tahu di mana gunung ini, dan hanya beberapa orang saja yang mengetahui keberadaan gunung ini. Di balik Gunung Qaf terdapat sebidang tanah yang berwarna putih, yang tidak ada tumbuhan satupun di daratan tersebut, dan luas tanahnya seperti 7 kali luas dunia. Di sana terdapat banyak malaikat, sehingga jika ada sebuah jarum yang dijatuhkan dari langit, maka niscaya akan terjatuh di salah satu dari mereka. Setiap tangan mereka memegang bendera yang panjangnya 40 farsal, dan di setiap bendera ini memiliki tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap malam Jumat, mereka berkumpul di sekeliling Gunung Qaf untuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon keselamatan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jika matahari telah terbit, mereka akan berdoa kembali, Ya Allah, ampunilah orang yang mandi di hari Jumat dan yang datang menghadiri Jumat. Mereka berdoa dengan suara tangis dan keras kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Hai malaikatku, apa yang kalian inginkan? Kemudian mereka menjawab, Kami menginginkan engkau mengampuni dosa umat Nabi Muhammad SAW. Dan Allah menjawab, Aku telah mengampuni mereka. Gunung Qaf diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari zamrud yang hijau, sehingga warnanya berpengaruh terhadap warna biru langit dunia sebagaimana kita lihat. Gunung Qaf adalah bukit yang mengelilingi penjuru urat bumi agar bumi tidak bergerak dan bergoncang. Gunung Qaf dijaga oleh satu malaikat yang besar, kekar, dan kuat. Pada suatu hari, Sayyidina Iskandar Zulkarnain mendaki ke atas Gunung Qaf lalu bertanya, Hai Jabal Qaf,
Di bawahmu ada sejumlah bukit-bukit kecil. Coba ceritakan kepadaku kekuasaan Allah yang demikian itu." Lalu Gunung Qaf menjawab, "Di balik saya ada bumi yang berjarak 500 tahun perjalanan. Ditambah Allah yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, yakni 500 buah bukit dijadikan dari air yang dibekukan, bukan es atau salju dengan air yang dibekukan." Rupanya hal tersebut dimaksudkan sebagai daya tahan dari berbagai lapisan bumi, agar tidak hancur terbakar oleh ganasnya api neraka yang berada di bawah lapisan bumi. Ada kisah dari salah seorang sahabat yang sempat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan apa bumi ini bisa tenang. Kala itu, sewaktu Sayyidina Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Dengan apa bumi ini bisa tenang?" Jawab Nabi SAW, "Dengan beberapa gunung." Pertanyaan berikutnya, "Dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Jawab Nabi SAW, "Dengan Gunung Qaf yang dibuat dari zamrud hijau dan birunya langit." Setelah itu ditanya lagi, "Berapa jarak tingginya dari bumi ke langit dunia?" Jawab Nabi Muhammad SAW, 500 tahun perjalanan. Antara perjalanan kiri dan kanannya, atau utara dan selatan dari titik tengah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, 200 perjalanan. Dan ketika ditanyakan tentang penghuni bumi yang berlapis 7 itu, Nabi Muhammad SAW menyebutkan, penghuni lapisan ke-7 adalah para malaikat. Penghuni lapisan ke-6 adalah iblis beserta bala tentaranya. Penghuni lapisan ke-5 adalah setan. Penghuni lapisan ke-4 adalah ular. Penghuni lapisan ke-3 adalah kalajengking. Penghuni lapisan kedua adalah jin. Dan penghuni lapisan pertama adalah manusia. Allah berfirman, "Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang mendampingi." Gunung Qaf menurut Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani adalah sebuah gunung yang dikelilingi beberapa buah lembah dan bukit. Gunung ini terletak di antara daerah Yordania dan Arab Saudi. Ada juga yang mengatakan Gunung Qaf terletak di daerah daratan Yaman, dan ada juga yang mengatakan Gunung Qaf berada di sebelum Persia dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Gunung Qaf merupakan daerah yang sangat luas. Di sanalah hidup para wali Allah dari golongan Rijalul Ghaib berjumlah 70 orang. Penduduk Gunung Qaf adalah lelaki yang saleh dari golongan manusia yang telah menjauhkan diri dari duniawi dan memilih hidup untuk beribadah saja. Tidak ada satu manusia pun yang tahu pasti di mana letak Gunung Qaf ini, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu akan hal ini. Konon tidak jauh dari Gunung Qaf tersebut terdapat sebuah pulau, yaitu Pulau Al-Qadr, tempat bertemunya dua arus air laut dan sungai. Di pulau itulah Nabi Khidir alaihissalam tinggal. Selain Gunung Qaf, terdapat juga Gunung Nuan. Gunung Nuan terletak daerah paling timur dunia. Ada yang mengatakan daerah itu adalah Pulau Kalimantan. Gunung Nuan merupakan daerah yang hampir mirip dengan Gunung Qaf. Perbedaannya adalah jika Gunung Qaf penduduknya semua kaum laki-laki, sedangkan Gunung Nuan semua penduduknya yang berjumlah 30 orang adalah dari kaum wanita.
Mereka semua merupakan para mir'atul gaib atau perempuan gaib. Yang jelas, baik Gunung Qaf, Gunung Nuan, Bukit Merah, Pulau Al-Qadr, Tembok Zulkarnain, Danau Hayat, dan berbagai alam para waliullah lainnya, hanya para wali dan orang saleh saja yang bisa pergi ke sana. Gunung Qaf kotanya para wali ini, menurut Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani. Suhrawardi Al-Maqdul, seorang ulama sufi, berkisah dalam satu hikayat simboliknya, Akal Merah. Hikayat ini menyebutkan bahwa baik malaikat maupun jiwa manusia sama-sama berasal dari Gunung Qaf, gunung kosmik yang menggambarkan ciptaan secara keseluruhan dan yang didaki oleh para salik rohani. Dalam hikayat ini, pencarian jiwa akan asal-usulnya yang sejati dinarasikan secara simbolik. Suhrawardi menekankan bahwa pencarian serta kepulangan ini sangatlah sulit dan akan mudah hanya jika jiwa manusia menjadi khidir, karena kediaman abadi khidir adalah Gunung Qaf. Dalam Musyawarah Burung, karya Al-Attar menyebut Gunung Qaf sebagai persemayaman simbol burung raksasa sejenis phoenix yang menyimbolkan sang diri sejati. Dalam kisah Al-Attar, dari sekian ribu burung, hanya 30 burung yang dengan bimbingan burung hudhud ditakdirkan mampu melakukan perjalanan yang maha sulit untuk menjumpai Simurgh. Dan saat mereka telah sampai, yang mereka temui tiada lain adalah Simurgh, yaitu yang dalam bahasa Persia berarti 30 burung, yakni sang diri sejati dalam diri mereka. Demikian hikayat Gunung Qaf, tempat mengagumkan yang masih menjadi misteri. Terima kasih telah mengikuti channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena kami akan memberikan kisah dan hikayat Islami yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.